depan akan mempresentasikan tentang materi obligasi. Karena adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kita untuk stay di remaja, maka presentasi kali ini kita adakan dari masing-masing. Perkenalkan, nama saya Estewati, selanjutnya teman saya. Saya Agung Putri, selanjutnya teman saya. Saya Ivoni Catherine, selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Rizky Surya Putra, NPM 470. Perkenalkan, nama saya Ilham, NPM 183, 121, 459. Baik, perkenalkan, nama saya Ketua Widyara Prayoga. Obligasi. Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasannya, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Dalam obligasi, dituliskan jatuh tempo pembayaran utang beserta bunganya atau kupon, yang menjadi kewajiban penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Jangka waktu obligasi yang berlaku di Indonesia umumnya 1 hingga 10 tahun. Diterbitkannya obligasi dilatar belakangi upaya penghimpuan dana dari masyarakat yang akan digunakan sebagai sumber perdanaan. Bila ditinjau dari sudut pandang pembisnis, obligasi bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan dana segar demi perjalanannya usaha. Sementara negara memandang obligasi sebagai sumber pendanaan untuk membiayai sebagian defisit anggaran belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Tak jauh berbeda dengan saham, obligasi juga diperjualbelikan. Kalau ingin membeli saham, hanya tinggal mencari tahu di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Berbeda dengan obligasi yang transaksi jual belinya tidak dilakukan di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Itu berarti obligasi didapatkan dari pihak penerbit yang sepakat melakukan jual beli dengan pembeli. Tak heran kenapa obligasi masih terlampau familiar. Ambil contohnya misalnya pemerintah sebagai salah satu penerbit obligasi. Ketika pemerintah menerbitkan obligasi, investor yang berminat membelinya bisa mendapatkan di agen penjual. Pembelian lewat agen penjual adalah mekanisme pembelian yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, biasanya pemerintah menunjuk bank dan lembaga sekuritas sebagai agen penjual. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Putri. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membacakan macam-macam obligasi. Di antaranya, yang pertama strike bond, obligasi dengan jumlah bunga tetap. Yang kedua, serial bond, obligasi yang pelunasannya dilakukan secara bertahap dan dikaitkan dengan nomor seri. Yang ketiga, sinking fund bond adalah obligasi yang diterbitkan emiten, di mana emiten wajib menyisihkan sebagian keuntungannya untuk pelunasan obligasi tersebut. Yang keempat, secured bond adalah obligasi yang dijamin oleh sebagian kekayaan emiten yang terdiri atas mortgage bond atau jaminan berupa tanah, real estate, dan bangunan lain. Yang kedua, collateral trust bond adalah jaminan berupa surat-surat berharga. Selanjutnya, unearned bond atau obligasi tanpa jaminan. Terus ada convertible bond, obligasi konversi merupakan obligasi yang dapat ditukar atau dikonversi dengan saham biasa. Dan yang terakhir, callable bond merupakan obligasi yang dapat dilunasi sebelum jatuh tempo. Presentasi saya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membacakan persyaratan perlindungan. Persyaratan perlindungan dibagi menjadi 2, yaitu persyaratan perlindungan positif dan persyaratan perlindungan negatif. Persyaratan perlindungan positif bersifat melarang suatu perusahaan penerbit untuk melakukan sesuatu yang bisa merugikan pemegang obligasi. Sedangkan persyaratan perlindungan negatif sering juga mempunyai dampak yang menguntungkan bagi pemegang saham biasa, namun merugikan bagi pemegang obligasi. Persyaratan perlindungan bersifat memberi beban kewajiban kepada perusahaan penerbit untuk melakukan sesuatu, misalnya memberikan laporan tahunan kepada pemegang obligasi. Yang berikut, manfaat berinvestasi dalam obligasi. Yang pertama,
Obligasi memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan deposito berjangka dengan jangka waktu yang sama. Yang kedua, obligasi memberikan pendapatan bunga yang reguler selama jangka waktu yang berlaku. Yang ketiga, obligasi dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Yang keempat, tersedia beragam obligasi dengan banyak pilihan jangka waktu. Yang kelima, saat harga obligasi naik, apresiasi modal turut memberikan keuntungan. Presentasi saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kelemahan obligasi. Yang pertama, tingkat bunga. Tingkat bunga pasar keuangan dengan harga obligasi mempunyai hubungan negatif. Apabila harga obligasi naik, maka tingkat bunga akan turun dan sebaliknya. Yang kedua, obligasi merupakan instrumen keuangan yang sangat konservatif sehingga menghasilkan yield yang cukup baik dan resiko rendah. Yang ketiga, tingkat likuidasi obligasi rendah. Hal ini dikarenakan pergerakan harga obligasi khususnya apabila harga obligasi menurun. Yang keempat, resiko penarikan apabila dalam kontrak perjanjian obligasi dan persyaratan penarikan obligasi, perusahaan dapat menarik obligasi sebelum jauh tempo dengan membayar sejumlah premi. Yang kelima, keuangan curangan. Resiko kecurangan apabila perusahaan penerbit mempunyai masalah likuiditas dan tidak mampu melunasi kewajibannya ataupun mengalami kebangkrutan, maka pemegang obligasi akan menderita kerugian. Baik, saya akan menjelaskan persyaratan pencatatan obligasi di Indonesia. Memenuhi ketentuan umum pencatatan efek, berbentuk badan hukum, telah beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun. Ekuitas sekurang-kurangnya berjumlah 20 miliar, menghasilkan laba usaha untuk 1 tahun terakhir. Pernyataan pendaftaran telah efektif. Laporan keuangan telah diperiksa akuntan publik yang terdaftar di Bapepam untuk periode 3 tahun terakhir. Berturut-turut dengan sekurang-kurangnya memperoleh pendapat wajar dengan pengecualian WDP. Hasil pemeringkatan efek dari lembaga pemeringkat efek yang terdaftar di Bapepam sekurang-kurangnya BBB atau bisa disebut investment grade. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Wahyu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsekuensi penawaran umum obligasi di Indonesia. Harus menunjuk wali amanat yang akan mewakili kepentingan pemegang obligasi. Menyisihkan dana pelunasan obligasi. Kewajiban melunasi pinjaman pokok dan bunga obligasi dalam waktu yang telah ditentukan oleh emiten dan wali amanat.